Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tabarrukan kita sama-sama membaca salawat asghilidz zalimin bersama-sama. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bagaimana ibu-ibu kabarnya semua? Malam ini kita berada pada suasana yang berbeda. Biasanya jam segini ibu-ibu di rumah sudah pada tidur belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Biasanya nonton sinetron barangkali. Jam segini apa judulnya nih? Ya. Mohon maaf jika yang seharusnya malam ini jadwalnya nonton sinetron kemudian harus ada di majelis, ya. Ini dengan sangat memohon kepada ibu-ibu untuk bisa menyempatkan waktunya. Karena tadi disampaikan bahwa kita di majelis ini punya agenda, Ibu. Agenda atau acara yang wajib diikuti oleh semua santri. Dan perlu ibu ketahui bahwa di setiap lembaga pendidikan itu pasti ada aturan. Tujuannya untuk supaya anak-anak kita terlatih, termotivasi, dan teruji. Kalau seandainya anak-anak kita tidak terlatih, termotivasi, dan teruji, bagaimana mau ada perkembangan? Bagaimana mau ada peningkatan? Bagaimana mau soleh begitu? Nah, adanya aturan itu adalah merupakan suatu kesungguhan kita. Apakah kita mampu melewatinya atau tidak? Kalau kita benar-benar taat, patuh kepada aturan itu, maka niscaya anak-anak kita bakal menjadi anak-anak yang berguna. Tapi kalau kita tidak taat, tidak patuh kepada aturan itu, maka tidak mungkin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan yang kita harapkan, begitu ya kuncinya. Di sini Ahi ingin sampaikan kepada ibu-ibu, mentaukidkan dari apa yang tadi disampaikan oleh pembina kelas Abu Bakar.
sekaligus yang menjadi MC tadi. Kita punya majelis, di majelis ini ada aturan bahwa semua santri ini Bu diwajibkan setiap harinya itu store 25 ayat. Setiap harinya 25 ayat tadarus. Itu wajib hukumnya. Wajibnya bukan wajib syar'i, tapi wajib majlisi, bahwa di majlis ini aturan seperti itu. Sampai-sampai Ahi mewajibkan begitu supaya apa coba? Supaya tidak terputus setiap harinya membaca apa? Al-Quran. Karena fa inna hamalatal Quran fi dhillah yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang membaca Al-Quran setiap harinya itu nanti pada hari kiamat dia bakal diteduhi oleh Allah dengan arash. Sedangkan hari itu tidak ada yang meneduhi, tidak ada yang menaungi kecuali naungan Allah. Al-Quranlah solusinya. Makanya kalau di sini mungkin anak-anak merasa terpaksa membaca Al-Quran, bahwa setiap harinya harus setor. Ini bisa merusak ini ya kepada dirinya, amalnya, dan nanti di akhirat tentunya yang parah, dia tidak akan dapat syafaat. Tapi kalau kita belajar, iya, guru itu memerintahkan saya baca Al-Quran setiap hari 25 ayat. Sebenarnya ini untuk diri saya, bukan untuk guru. Ini perintah, memang perintah guru, tapi hakikatnya perintah siapa? Allah. Cuma di sini kita ada guru sebagai wasilah pelantara. Kita harus taat, harus patuh kepada guru. Bagaimana mau soleh, bagaimana mau sukses kalau seandainya kita kepada guru tidak taat, tidak patuh? Paham? Ya, coba perhatikan baik-baik. Ahi sedang memberikan nasihat. Ibu-ibu mesti sabar, anak-anak semua mesti sabar. Terserah Ahi mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam. Toh ibu-ibu kesini juga bisa dibilang jarang, bahkan enggak. Ya. Nah ini kesempatan, ini momen Ahi, karena Ahi nggak bisa datang ke rumah ibu ya untuk bersilaturahmi. Ada berapa tadi? 24 ini. 28. Bayangkan kalau Ahi ke 28 rumah berapa hari ini? Ngomong yang model begini. Ya. Insyaallah Robi. Makanya dengan adanya ibu-ibu kesini, ini kesempatan Ahi untuk apa? Untuk bisa Ahi menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Ahi di majelis ini. Bu, Ahi tidak sempurna dalam mendidik. Begitu juga murid-murid Ahi yang dewasa termasuk pembina kelas Abu Bakar tidak sempurna dalam mendidik. Jadi ada kekurangan. Tapi dari kekurangan-kekurangan itu nggak ada guru yang mengajarkan sesuatu yang buruk kepada siapa? Kepada muridnya. Di sini anak-anak ibu tidak diajarkan untuk membuka handphone, apalagi yang macam-macam di situ. Ya, mereka belajar sendiri game, mereka bawa sendiri dari rumah ke sini karena ibu belikan handphone. Ada ibu-ibu yang ngeluh, Ahi, anak saya ini masya Allah minta handphone, kalau nggak dikasih nggak mau ngaji. Tah, ini bukan ajaran kita. Begitu dibeliin handphone ternyata ngajinya bukan tambah apa? Rajin, semangat. Sehari 2 hari semangat, di rumah dia game terus. Nah ini penyakit ini yang paling bahaya, itu adalah game, internet. Sekali lagi nih, dengarkan semuanya nih. Antum semua yang punya handphone Android, kalau sudah kecanduan game dan internet, tanda-tanda bakal bodoh. Tanda-tanda bakal bodoh. Jadikan nih ya tasbih, katakanlah, sebagai apa? Game kita. Ya. Dan Al-Quran sebagai internet kita yang kita buka setiap hari. Boleh main game tapi jangan kecanduan. Ini sampai masya Allah Robi, guru nanya juga, ya fokus matanya kemana? Nah ibu juga di rumah mungkin begitu. Ini penyakit Bu.
Bisaan orang Yahudi itu mempengaruhi siapa? Kita orang dengan apa? Alat teknologi macam begini. Insya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ini motivasi buat kita para ibu-ibu, tentunya para orang tua. Selama anak itu masih belajar mengaji, maka selama itu juga dosa-dosa orang tua itu berguguran. Ibu pernah lihat pohon yang daunnya kering, lalu ada angin besar, itu dedaunan pada rontok. Begitulah gambarannya. Jadi selama anak-anak ibu berangkat ngaji, walaupun di sini di tempat ngajinya kadang nangis gitu ya, terus pulang, maka selama itu juga dosa-dosa ibu itu apa? Berguguran. Apa ibu nggak seneng? Makanya akhir di grup maghrib mengaji suka apa? Suka rewel banget ibu ya. Ayo bu, segera nih udah jam segini, matiin TV, dorong anak-anaknya untuk apa? Mengaji. Lah kalau kemarin sih salah kirim bu, ahi ngirim atraksi sedikit, gitu ya. Nah maksudnya ahi motivasi juga itu bahwa tidak sembarangan ilmu yang kita pelajari itu. Kalau anak-anak mau belajar itu harus rajin sholat, harus rajin ngaji. Apalagi sebentar lagi Allah akan takdirkan untuk kita menghadapi peperangan, perang antara hak dan batil. Ini sekarang ibu apa nggak dengar bahwa di sekeliling kita ini PKI sudah bangkit? Loh, denger nggak? Sinetron bae itu dah. Gimana mau denger? Bu, ini negara udah genting. PKI sudah bangkit di mana-mana. Ibu coba flashback, ingat ke belakang. Ingat ke belakang, para kiai, para santri baheula disembelihin. Sama siapa? Sama PKI. Ini para santri nih, calon-calon disembelih ini. Iya, kalau seandainya kitanya tidak mau apa? Belajar mengaji, ayo perkuat keimanan. Makanya ahi suka bawel di grup, ayo ngaji. Kenapa sih banyak yang alpa? Kemana nih orang tuanya? Males nganternya atau gimana? Ada yang japri, maaf ahi anak saya nangis, maaf ahi anak saya tidur, maaf ahi anak saya mau segala macam aja japri. Tolong ahi doain kepus tak apa nih? Saya mau ngepus orang tuanya baik. Paham gak bu? Nah jadi ayo bu, semangatin anak-anak kita, semangatin. Udah sekarang misalnya ini ibunya Arum nih, saya sibuk kerja nih dari pagi pulang malam kajen. Yang penting anak apa? Ngaji. Butuh uang berapa? Keluarkan. Untuk apa? Untuk SPP. Untuk apa? Untuk kitab. Untuk apa? Keluarkan. Sebab orang tua yang memberikan biaya kepada anaknya, selama orang tua itu ikhlas, tidak ada tuntutan, maka jaminannya surga. Catat itu. Makanya kalau ibu diminta, ayo patungan, patungan maning. Wah apa sih, bu? Kalau kita di sini para asatidah minta buat jajan, baru ibu ngomong. Kalaupun kita kasarnya minta buat jajan, misalnya, Anggun, kasih tahu ya mamahnya, ahi minta jajan gitu 50.000 nih per minggu. Hak ahi sebagai siapa? Sebagai gurunya. Tapi ada nggak guru yang seperti itu? Nggak ada. Kebayang kalau ahi minta jajan, apa yang akan terjadi bu? Wah ustad ya, celamitan mengkanan. Masya Allah, tuh ahi tuh gitu. Yang ada ahi mere jajan ka saha? Ka santri. Kira-kira paham nggak bu? Seperti itu. Nah sekarang kita kembali bu. Sekali lagi, ibu mau nggak dosanya berguguran? Atau ibunya yang gugur mau nggak? Dosa ibu mau berguguran seperti dedaunan kering di pohon kemudian rontok tertiup angin. Mau nggak? Dukung anak terus belajar. Jangan putus asa. Misalnya nggak tahu ahi jadi kongkon ngaji beli gelem, malas kita ngongkonnya. Nah lamun ibu sudah begitu berarti tandanya ditutup futuhnya ibu dalam hati ibu. Jadi Allah malas nanti kasih hidayahnya. Jangan pernah ibu bilang begitu. Malas ahi, angel pisan, bocah di kongkon begini begitu, angel pisan. Jadi kita kuwis lah hari mengkonon. Nah jangan bu. Ucapan ibu sebagai orang tua adalah doa. Apalagi itu hadir dari hati banget itu. Kok ibu ngomong sampai baper begitu? Itu tanda-tandanya dari mana tuh? Dari hati. Hati-hati. Jangan katakan begitu. Kenapa bu anaknya nggak berangkat? Yaitu ahi
Saya sudah terus menyuruh anak saya berangkat, namun anak belum mau berangkat karena begini. Mohon dibantu ahi dengan doa. Siap. Nah, jadi jangan ada bahasa yang bu ahi, malas kita ngongkone asale begini. Jangan. Kira-kira paham gak Bu? Jika kemarin pernah kita begitu, sekarang istighfar. Pernah berarti KB. Paham? Nah, jangan diulang itu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, sekali lagi ahi ingin sampaikan motivasi. Kalau anak-anak kita di majelis ini butuh biaya, misalnya ada patungan listrik, ini patungan listrik aja Ibu, Masya Allah Robi, Gusti nggak nyampe semuanya, angger we ada yang nggak bayar. Kadang-kadang ada yang anaknya nggak bilang sama orang tua. Sekarang Ibu jangan nunggu anaknya bilang deh, harus paham kita sebagai orang tua bahwa di sini ada bulanan. Bulanan itu tanggal berapa? Tanggal 1 itu harus sudah siap-siap kita mengeluarkan bulanan. Bulanan itu berapa? 7.000, 10.000 untuk siapa? Fasal Abu Bakar. 10.000 bagi ibu, insya Allah sebulan sekali, masa iya enggak? Dan itu pun untuk apa Bu? Untuk listrik, karena kita mayoritas ngajinya tiap malam. Kalau ini dimatiin aja, wah ahi mati lampu, gage pada mangkat, mati lampu, di libur. Itu begitu. Makanya ayo kita berpartisipasi. Wajar ya Bu ya kalau ada permintaan semacam ini. Di semua tempat juga sama. Jangan di pesantren Bu, ya jangan di pesantren. Di sekolah yang sifatnya umum, Masya Allah, ada yang namanya bulanan juga. Ada juga agenda-agenda kegiatan yang harus diikuti, misalnya study tour. Study tour harus diikuti. Di pesantren ada nggak study tour? Nggak ada. Di sekolah ada study tour, semua peserta, semua siswa wajib ikut. Yang nggak ikut wajib bayar setengahnya. Coba. Sampai-sampai orang tua, oh nggak apa-apa, terus dorong. Di pesantren ada agenda apa? Ziarah. Sampai apa? Ngomel. Pakai anak ziarah maning. Wis bayar ziarah kukang parak. Hese teh Bu, kalau orangnya jahil tuh pikirannya tuh, otaknya di mana dia? Itu. Anak-anak macam begini nih Bu, harus dibawa untuk terus melebar pengalamannya. Ziarah itu bukan hal yang sifatnya jalan-jalan, tapi ziarah itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Nabi yang perintahkan kepada kita. Makanya di sini punten barangkali ada yang salah paham jika kemarin anak-anak tiba-tiba mungkin pada ngomong kepada orang tua, misalnya ini ahi mewajibkan ziarah. Betul, ahi mewajibkan kepada semua santri dari mulai SD kelas 6 sampai yang sudah kuliah, yang sudah bekerja untuk ikut serta apa? Berziarah. Tapi wajib ini bukan wajib syar'i. Bagi orang tua yang memang tidak mampu sama sekali, tidak sanggup sama sekali, dan tidak yakin, jangan. Ahi mengambil tanggal ziarah, agenda tahunan. Ini sesuai dengan agenda organisasi, ya, santri Rijalul God. Di mana-mana Bu, di tiap pesantren juga ada apa? Ada agenda, ada semacam ini. Masa iya kita Nur Rohmah ini bukan kelas yang sifatnya hanya sekelurahan Bu. Ibu boleh cek, tanyain mau ke Polda, mau ke Mabes Polri. Ini kita udah ibaratnya udah ke sana kelasnya, walaupun kecil juga. Bisa dipahami tidak? Seperti itu. Jadi kita adakan agenda ziarah ini untuk menambah pengalaman anak-anak, dan kita para orang tua dukung mereka. Jika kemarin ahi sampaikan formulir, atau jika kemarin ahi sampaikan kepada anak-anak barangkali kurang jelas, karena anak-anak itu kadang kalau disuruh menyampaikan nggak disampaikan. Gitu. Sampai ada orang tua yang japri, Mbak, priben gigi. Itu kekurangan apa? Kekurangan apa ya? Keterbukaan, karena tertutup dengan handphone itu. Repot. Jadi disibukkan dengan handphone. Nah, ini yang bisa membuat zulmatun fil qalbi.
Yang bisa membuat gelap mata hatinya yaitu karena kebanyakan game, kebanyakan main handphone gitu. Jadi perintah guru masih basah di lidahnya, kelalen, nggak disampaikan sama siapa? Orang tua. Jadi orang tua tuh keder ya, ya Allah kok tiba-tiba ada pengumuman begini, anak saya kok nggak bilang. Nah seperti itu, penyakit itu Bu ya. Nah jadi sekali lagi ibu mau masuk surga Bu, sebenarnya nggak sulit. Allah kasih surga untuk kita, cukup kita biayain anak-anak kita, insya Allah. Ini rata-rata yang hadir ibu-ibu, karena memang surga itu di telapak, surga itu di telapak, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, surga itu di telapak kaki ibu, tapi bukan berarti surga diinjek sama siapa? Sama ibu. Maksudnya kita mesti taat, patuh dan cinta kepada siapa? Ibu. Dan tolong nih kepada anak-anak, nanti kita akan berdoa di saat membaca ibadah Allah. Itu nanti kan akan meminta doa kepada orang tua dengan mencium kakinya sepanjang hidup. Kita kalau nggak pernah mencium kaki siapa? Ibu kita, sepertinya rugi kita. Karena disitulah letak sentuhan hati kita sebagai siapa? Nah, anak. Gitu ya, dari orang tua. Dan sebagai orang tua untuk anak-anaknya, kesempatan Bu mustajab. Dengarkan ini. Kalau kaki ibu diambil, disentuh sama anak ibu, kemudian setelah itu dicium, saatul ijabah. Itu waktunya diijabah doa ibu. Jangan cengengesan. Ya. Ini kan tradisi di Rijalul God pasti be, kalau ada khotaman cium kaki. Bukan tradisi. Aduh, bukan tradisi, bukan. Ini ajaran salafun soleh kumaha sih? Bukan tradisi. Duh, kita ini doa ba'da sholat sering. Coba cari ibarat kalau kita misalnya mengerjakan matematika itu rumus tuh bukan hanya satu ya. Ada rumus ke-1, rumus ke-2, rumus ke-3. Nah, tidak bisa yang satu, coba yang kedua, coba yang ketiga. Nah, kita juga doa selesai sholat sudah, doa dengan sholawat diperbanyak sudah. Nah, coba dengan cara yang lain. Ada enggak saatul ijabah selain daripada itu? Oh, ada apa? Kita mencium kaki orang tua. Kita berdoa Allahumma gfirli dunubi. Kemudian orang tua mendoakan anak. Di situ waktunya Bu. Pada saat anak mencium kaki ibu, ibu jangan tengok kanan tengok kiri, doakan saja anak sambil diusap ubun-ubunnya. Gusti ya Allah tolong ini anaknya kita Gusti, pasihan ya cahaya ya masuk karena apa? Kepala, otak sampai ke hati. Begitu maksudnya. Kira-kira paham ya Bu ya? Nah, jadi tidak sembarangan kita punya acara, punya agenda semacam ini. Ini adalah amal min salafun soleh, dari salafun soleh, ulama-ulama yang soleh terdahulu. Fa insyaallah itu saja yang Ahi sampaikan. Selanjutnya kita akan membaca sholawat Nabi, yaitu sholawat yang biasa dibaca pada saat mahallul qiyam, tapi nanti diserahkan kepada pemandu dulu. Namun sebagai penutup atau terakhir dari Ahi, nanti akhir ini kan kita makan bersama Bu. Jadi jangan pulang dulu, kita makan bersama. Ibu-ibu di bawah nggak makannya? Iya, jadi ibu-ibu harus makan memang di sini berjamaah dengan Ahi gitu ya Bu ya. Nanti setelah ini baru boleh kita pulang. Barangkali ibu-ibu mau ada yang diskusi dengan Ahi, mengeluhkan tentang anak-anaknya, mau lewat SMS, mau langsung, nanti silahkan. Dan yang paling akhir Ahi sampaikan ke ibu-ibu, di majelis ini kita punya agenda yaitu ziarah ke Bali, tapi tahun depan. Masih lama, masih berapa bulan lagi kurang lebih? Kurang lebih 12 bulan lah dari sekarang. Ya, karena berangkat kita adalah tanggal 1 Juli dan itu hari libur sekolah. Sengaja mengambil hari libur sekolah maksudnya supaya anak-anak yang sekolah aktif mereka ingin ikut apa? Berziarah. Kita tidak paksa, cuma di sini ada aturan. Ibu bisa memahami, sekolah punya aturan. Study tour wajib. Kita di pesantren nggak bisa katakan wajib sampai yang nggak ikut
bayar setengahnya. Enggak, kita bukan didikan yang semacam itu di pesantren. Jadi kita hanya menekan kalau kita mau ikut berziarah, nabung dari sekarang. Tapi harus ada kepastian. Ahi, anak saya ikut, ahi, saya dampingin. Iya, silahkan. Berarti masuk kepada apa? Pendaftaran. Nanti masuk ke pencatatan. Ada tim koordinator yang akan mengkoordinir untuk nabungnya. Ahi, anak saya nggak bisa ikut. Ahi, kenapa? Mabokan. Waduh, nggak apa-apa. Bawa kresek sebenarnya sih. Nggak bisa ahi, apalagi perjalanannya apa? Jauh, Bu. Ajarkan dari sekarang ya. Ajarkan. Nah ini gimana ya? Ini tuh masih pada cilik begini, masa ahi ziarahnya jauh-jauh, Bu. Kalau memang tidak ada minat, tidak ada niat, jangan kebanyakan apa? Ngomel, jangan kebanyakan ngomong. Ikut, yakin. Enggak, selesai. Nah, kita diajarkan di pesantren, apalagi kita mempelajari Al-Quran dan hadis ini untuk mengatakan hak ya hak, batil ya batil. Ikut, enggak. Itu bisa dipahami tidak? Nah, makanya nanti ibu sebelum pulang, bagi ibu-ibu yang betul-betul anak-anaknya meredih, misalnya mama saya pengen ikut ziarah, ya ke orang tuanya ngomong, ibu jangan cegah, jangan apa, jangan larang, ibu mark ke ahi, datang ahi, anak saya pengen ikut, biar ahi apa, tulis nanti di apa, dikasih pernyataan sama ahi. Oh berarti ini udah pasti, ini udah pasti. Sekarang anak-anak berubut semua, hampir berapa tuh yang daftar, hampir semuanya ini. Kayak ahi ini bener enggak ini? Coba bilang ke orang tuanya, kata ahi, ahi nggak bisa, harus bertentangan dengan siapa? Dengan orang tuanya. Dan ahi tidak bisa kalau antum ziarah itu karena nggak enak sama ahi, nanti nggak enak di perjalanannya, mual terus, gitu loh. Jadi ahi pengen ziarah itu kita ada keinginan, misalnya Ibu Moza, misalnya ahi saya pengen tahu Bali, saya belum tahu Bali itu ya sudah, tapi judulnya bukan jalan-jalan, karena kita tidak ada agenda ke Pantai Kute, tidak ada. Ibu mau ngapain ke Pantai Kute? Di sana pada jemuran apa? Nanti ziarah judulnya lain nanti. Kita akan ziarah ke 7 wali yang ada di mana? Di Bali. Memang ada wisatanya, tapi tidak begitu ekstrim wisatanya gitu ya. Kira-kira jelas tidak? Seperti itu ya. Mangga silahkan nanti ibu-ibu yang betul-betul anaknya minta ikut ziarah, datang ke ahi, ngobrol dulu dengan ahi karena Allah. Toh dari sekarang kita akan menabung sampai akhirnya ringan nanti. Kalau misalnya langsung bayar blek itu berat ya bagi kelas kita itu. Kecuali mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang yang sugih, pengusaha. Ya duit 1 juta kanggo apa? Duit 1 juta itu tinggal gampang pisan. Nyabunya duit segitu itu gampang pisan bagi pengusaha mah. Tapi bagi kita orang, masya Allah, yang tiap hari juga masih kesusahan, insya Allah ada niat pasti ada jalan. Nabung makannya kata ahi juga. Paham sampai sini jelas? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu bangga nggak anak-anak belajar di sini? Kalau besok atau lusa melihat ada sedikit kesesatan misalnya, ini kok sholatnya goyang-goyang begini nih, diperhatikan di rumah itu kan ada orang sholat macam Syiah begitu, ada tepuk-tepuk dada, kemudian goyang-goyang, aserehe begitu. Sholat begitu, tapi ada ibu yang macam begitu. Ya, bahkan ahi sekarang perlu sampaikan juga, ini di daerah perbatasan antara Kenanga dan Sindang Jawa ini, Bu, punten, sudah ada masuk Syiah ini. Ada masuk apa? Syiah. Dia mengatasnamakan Habib, padahal bukan apa? Habib. Masuk dia apa? Memasukkan paham-paham Syiah. Hati-hati. Insyaallah. Nah ini makanya perlunya anak-anak kita belajar itu di sini. Ahi lebih baik dimusuhi karena ahi didatangi polisi dimusuhi, kajen karena menyuarakan kebenaran. Kita lebih baik dimusuhi karena menyuarakan kebenaran daripada kita menyembunyikan apa? Kebenaran. Dicintai, disayangi tapi menyembunyikan apa? Kebenaran. Ahi orang baik, ahi orang bagus dan lain sebagainya. Buat apa pujian semacam itu sementara ahi menyembunyikan apa? Kebenaran. Gak ada artinya di mata Allah. Masih mending ahi dibenci, dicaci maki, tapi karena menyuarakan apa? Kebenaran. Makanya ahi sampaikan, loh kita ini di sini diisukannya teroris. Bener nggak Bu?
diisukannya aliran macem-macem, tapi kok maghrib mengaji tambah banyak, heran. Sampai-sampai ahi ngomong, ibu-ibu apa nggak salah nitipkan anak tah? Yang di sini dicapnya radikal, dicapnya apa? Majelis mengkanan mengkenen. Kenapa nggak ke sana tuh ngajinya ulah ka dieu ye? Heran ahi, tah eta ieu teh kuasa Gusti Allah, cek Allah teh ye ku aing ditunjukkeun ka jalma nu sok memfitnah. Di sini majelis insyaallah benar adanya, insya Allah benar tuntunannya. Buktinya pada menitipkan sampai berapa jumlah maghrib mengaji? 200 kurang lebih. Kaget 200 kurang lebih. Untuk dikenanga sekelas kita yang sering diisukan radikal, santri sampai 200, ini kecium sampai Mabes Polri. Kaget kita sih. Banyak yang menghasut Ahi Wildan begini-begini, tapi kok yang ngaji tambah apa? Kuasa Gusti Allah. Tos lah gitunya. Jadi nanti terakhir ibu kalau mau pulang ke Ahi dulu bagi anak-anaknya yang mau ikut berziarah. Jika tidak masalah. Ya. Kita tutup dengan salam dan tetap berada pada tempat masing-masing. Kita ikuti acara dengan khidmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.